Indeks harga saham gabungan anjlok dan sempat mencapai titik terendahnya dalam 17 bulan terakhir. Walau pemerintah sudah berusaha memperbaiki tim perekonomiannya, banyak orang khawatir kondisi bisa menjadi semakin buruk. Apa saja yang bisa dilakukan investor? Berikut ini analisis pasar saham dari Rico Frindos, Presiden Direktur Eastspring Investments Indonesia. Gejolak pasar yang terjadi sekarang memang kalau kita bisa tilik lagi, memang tidak terlalu mengejutkan sebetulnya. Memang ada kejutan dari yuan yang mendepresiasi mata uangnya. Tapi kita sendiri sebetulnya Eastspring Investment kita pernah kirimin sebelumnya. Dan juga dari faktor dalam negeri ini juga tidak terlalu mengejutkan. Kita tahu ekonomi mengalami perlambatan. Dan ketika hasil laba perusahaan diumumkan, beberapa minggu yang lalu juga hasilnya memang di bawah ekspektasi pasar. Di-trigger oleh yuan. Dan terjadi sedikit kekagetan di pasar regional, nggak hanya Indonesia, dan kita terimbas. Currency kita melemah, pasar saham kita turun, dan we are not alone, okay? Even juga pasar lain di regional, mata uang lain di regional juga mengalami penurunan. Jadi jangan khawatir, we are not alone. Ini sifatnya ada unsur sistemiknya, nggak hanya Indonesia. Kalau hal yang terjadi di China, hal yang terjadi di Yunani itu di luar kontrol kita. Apakah The Fed mau naik suku bunga itu di luar kontrol kita ya. Yang penting adalah tentu yang kita bisa kontrol. Apa yang kita bisa kontrol? Kalau dari sisi Bank Indonesia misalnya, mereka mau make sure bahwa stabilitas makro terjamin. Stabilisasi makro membaik. Nah, selama memang Bank Sentral fokus seperti itu, menjaga stabilitas makro, pada akhirnya juga pasar keuangan akan mengikutinya. Dan juga dari sisi pemerintah, kalau pemerintah memang sudah punya rencana dan strategi untuk mengembalikan pertumbuhan, untuk membangun kapasitas ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, maka pasar akan merespon dengan lebih baik. Kalau saya lebih singkat lagi, kalau memang pasar berharap pemerintah melakukan spending infrastruktur untuk semester kedua, dan akan menstimulate ekonomi dalam jangka pendek, membangun kapasitas ekonomi jangka panjang, saya rasa pasar akan bereaksi positif. Saat ini kita tidak mempunyai luxury untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek. Kita juga punya kewajiban untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Mata uang itu lebih adalah akibat, bukan sebab gitu loh. Kalau mata uang melemah, nih bagaimana ekonomi kita? Tentu ada, tapi yang kita lupa adalah pergerakan mata uang itu sebenarnya adalah akibat dari karakteristik ekonomi kita dan perilaku ekonomi kita sebelumnya. Bahwa ekonomi kita sebelumnya mungkin tidak balance, tidak terdiversifikasi terlalu baik, terlalu mengandalkan komoditas untuk ekspor, kapasitas manufacturing kita tidak dibangun dengan baik, infrastruktur kita tidak dibangun dengan cukup untuk mengantisipasi demand, maka terjadilah ketidakseimbangan karena account deficit. Kita ekspor lebih kurang daripada impor sehingga butuh adanya supply demand yang tidak cukup antara dolar dan rupiah melemah. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya juga dua sisi. Adjustment dari mata uang itu ada dua sisinya. Selalu ada positif, tentu ada negatif. Tapi ujung-ujungnya adalah proses yang perlu untuk mengadjust ekonomi kita yang tadi tidak balance. Dalam jangka pendek sentimen, itu kita harus akui. Sentimen, karena walaupun kadang-kadang pelemahan rupiah itu tidak ada fundamental impact-nya untuk beberapa kasus tertentu, tapi karena secara psikologis kita selalu fixated, terobsesi dengan dolar, itu akan mempengaruhi psikologis investor, akan mempengaruhi psikologi pelaku ekonomi secara keseluruhan. Itu akan berpengaruh. Itu saya akui. Dan kedepannya memang itu kita harus fix bahwa nggak selalu negatif berkaitan dengan mata uang. Rupiah akan hanya melemah terhadap dolar. Rupiah itu nggak melemah terhadap euro, nggak melemah terhadap yen misalnya. Kalau kita mau pergi ke Eropa, ke Jepang nggak banyak berubah, nggak mempengaruhi kita sebetulnya. Saya bilang sebetulnya sekarang sih, apa yang terjadi ini setelah terjadi, kalau yang sudah investasi tentu nilai investasinya turun. Tapi yang terjadi sekarang adalah necessary adjustment. Necessary adjustment. Currency kita melemah, necessary adjustment karena karakteristik ekonomi kita, karena perilaku ekonomi kita tadi. Necessary adjustment. Pasar saham turun adalah necessary adjustment. Karena karakteristik ekonomi kita tidak memungkinkan perusahaan-perusahaan mendeliver profit secara terus-menerus, sekarang telah dikoreksi, harga-harga dikoreksi. Jadi bagi saya, ini adalah timing yang lebih bagus untuk memulai investasi secara reguler. Saya tidak akan suruh investor, ayo beli saham, enggak. Karena investasi juga harus dilakukan secara reguler. Diversifikasi, timing diversification, investasi secara reguler. Kita diversifikasi waktunya, hari ini ke depan lakukan secara reguler. Dan saya juga personally, mau usaha, kita akan timing yang lebih baik untuk memulai lagi investasi secara reguler. Karena valuasi sekarang udah mulai pelan-pelan memasuki teritori yang menarik.